Halo sahabat Weekly, menjadi bagian dalam sebuah keluarga yang bisa menerima kita apa adanya adalah sebuah anugerah. Siapa yang tidak mau mempunyai keluarga yang bisa menghibur di saat kita gagal, memberi semangat di saat kita lemah, dan ikut bangga atas keberhasilan kita? Tentu saja, itu impian semua orang. Tetapi pada kenyataannya, kita tidak bisa memilih dalam keluarga seperti apa kita dilahirkan. Itu adalah rahasia Tuhan. Asumi Muto, seorang wanita Jepang berusia 20 tahun, juga tidak bisa memilih keluarganya sendiri. Meski terlahir dalam keluarga kaya raya dan mapan, tetapi hidupnya harus berakhir dengan tragis di tangan salah satu anggota keluarganya. Pada tahun 1986 di Tokyo, Asumi lahir ke dalam sebuah keluarga yang mapan dan berpendidikan tinggi. Ayah dan ibunya adalah seorang dokter gigi, meneruskan tradisi keluarga besar mereka. Kakek Asumi lah yang memulai tradisi sebagai keluarga dokter gigi ketika ia membuka sebuah klinik di daerah Shibuya, Tokyo pada tahun 50-an. Dan sejak itu, seluruh anggota keluarga mengikuti jejaknya. Usaha keluarga mereka berkembang pesat hingga memiliki banyak klinik. Ayah dan ibu Asumi berniat meneruskan kesuksesan itu dalam keluarga mereka sendiri. Keduanya berambisi suatu hari anak-anak mereka juga harus menjadi dokter gigi seperti mereka agar bisa melanjutkan bisnis keluarga. Asumi adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Dia memiliki 2 orang kakak laki-laki. Kakak yang pertama berusia 3 tahun lebih tua, sedangkan kakak kedua yang bernama Yuki Muto berusia setahun lebih tua darinya. Ketiganya masih tinggal bersama dengan orang tua mereka. Rumah yang berlokasi di Tokyo itu terdiri dari 3 lantai. Lantai 1 digunakan untuk klinik. Lantai 2 untuk kamar utama. Sedangkan Asumi dan kedua kakaknya tinggal di lantai 3. Klinik gigi milik orang tua Asumi cukup sukses. Berkat klinik itu, orang tua Asumi bisa memiliki bisnis properti. Asumi dan kedua kakak laki-lakinya menjadi direktur dalam bisnis itu. Meski sudah memiliki bisnis properti, ayah dan ibu Asumi ingin ketiganya dapat meneruskan klinik, bahkan mungkin mengembangkannya di kemudian hari. Oleh karena itu, mereka terus mendorong ketiganya agar melanjutkan pendidikan di dunia kedokteran. Tetapi kenyataannya, hanya anak pertama yang berhasil memenuhi ambisi kedua orang tua mereka. Sedangkan kakak kedua Asumi belum berhasil meski terus berusaha. Asumi sendiri memiliki mimpi yang jauh dari keinginan ayah dan ibunya. Gadis berusia 20 tahun itu ingin menjadi seorang programmer. Dia menempuh pendidikan formal demi mewujudkan impiannya. Meskipun Asumi adalah anak orang kaya, tetapi dia tidak bermalas-malasan. Sembari sekolah, dia bekerja sampingan sebagai model dan aktris figuran. Tentu orang tuanya tidak setuju dengan pilihan Asumi. Mereka terus mendesak agar Asumi mau mengikuti jejak mereka. Hingga terjadi ketegangan antara Asumi dan kedua orang tuanya. Di akhir tahun 2004, Asumi minggat dari rumah selama beberapa bulan. Dia kemudian fokus pada karir modeling dan akting. Asumi sempat mendapat peran dalam sebuah film kecil berjudul Krem Lemon. Melihat keteguhan hati Asumi, ayah dan ibunya pun menyerah pada kemauan putri mereka. Asumi akhirnya kembali ke rumah orang tuanya dan melanjutkan sekolah sambil meneruskan karir di dunia modeling. Saat Asumi kembali tinggal di rumah itulah, Yuki kakaknya yang kedua mulai bersikap aneh padanya. Mungkin Yuki tidak percaya diri karena merasa paling tidak sukses dibanding 2 saudaranya yang lain. Yuki Muto memiliki kepribadian yang berlawanan dengan Asumi yang cantik, cerdas, ramah, dan pandai bergaul. Yuki adalah seorang laki-laki yang sangat pendiam.
penyendiri dan seringkali bersikap aneh. Yuki juga memiliki impian besar. Dia ingin suatu hari bisa mengambil alih bisnis keluarga. Untuk itu, dia terus berusaha keras menjadi seorang dokter gigi seperti kemauan ayah dan ibunya. Namun, entah karena kurang cerdas atau memang tidak berbakat di dunia kedokteran, Yuki selalu gagal dalam ujian masuk yang diperlukan untuk menjadi seorang dokter gigi di Jepang. Sudah 3 kali dia mencoba, dan 3 kali pula dia gagal. Bisa jadi karena terus-menerus gagal, tekanan pun semakin besar baik dalam dirinya sendiri maupun dari orang tuanya. Hal itu membuat Yuki jadi sangat tidak percaya diri di depan Azumi dan kakak pertamanya. Kian hari perilaku Yuki pun semakin aneh, terutama terhadap Azumi. Seluruh keluarga tahu bagaimana Yuki dan Azumi tidak akur, tetapi tidak ada yang menduga seberapa buruk perasaan pria pendiam itu terhadap adiknya. Pernah pada satu kesempatan di mana Azumi merasa Yuki terus memandangnya dengan cara yang aneh, seakan dalam otak pria itu penuh pikiran bejat. Sejak saat itu, Azumi jadi ketakutan dan merasa sangat tidak nyaman berada di sekitar Yuki. Dia memilih untuk menjauhi Yuki dan sama sekali tidak berbicara pada kakaknya itu. Azumi sering menceritakan kejadian tidak mengenakan yang terjadi antara dirinya dan Yuki kepada teman-temannya. Semua temannya yang mendengar cerita itu menjadi sangat khawatir pada keselamatan Azumi. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena itu adalah urusan internal keluarga Azumi. Hingga pada tanggal 30 Desember tahun 2006, ayah dan ibu Azumi bersama kakak pertamanya pergi berlibur sekalian merayakan tahun baru di Fukushima, Jepang. Yuki tidak ikut. Dia beralasan akan pergi camping bersama teman-temannya. Sedangkan Azumi, entah kenapa gadis itu juga memutuskan tidak ikut berlibur. Sehingga tinggallah Azumi dan Yuki di rumah sendirian. Suasana menjadi sangat tidak nyaman bagi Azumi. Situasi yang tidak enak itu semakin diperburuk ketika sekitar pukul 3 sore, sepertinya mereka berpapasan di dalam rumah. Saat itu entah kenapa, Azumi memutuskan untuk membahas sesuatu yang memancing emosi Yuki dan terjadilah pertengkaran antara keduanya. Sore itu, Azumi memutuskan untuk membahas sebuah topik yang sangat sensitif, yaitu tentang kegagalan Yuki berkali-kali dalam ujian hingga membuat kakaknya itu tidak juga menjadi dokter gigi. Mendengar perkataan adiknya, Yuki pun meradang. Dia mengatakan pada Azumi betapa dirinya sudah muak mendengar semua orang terus-terusan mengingatkan dirinya akan kegagalan dan kelemahannya. Tiba-tiba, Yuki meraih sebuah pedang kayu yang biasa dipakai dalam olahraga kendo dan melampiaskan amarahnya kepada Azumi. Tetapi Azumi ternyata tidak juga berhenti dengan caciannya. Gadis itu melanjutkan lagi dengan mengatakan bahwa Yuki tidak punya pendirian dan tujuan hidup yang jelas, makanya dia hanya mengikuti ambisi orang tua mereka. Mendengar celotehan Azumi bagaikan api yang disiram minyak, kemarahan Yuki pun mendidih. Dia kemudian membungkam adiknya dengan handuk. Saat itu dia teringat sebuah acara di televisi yang mengatakan bahwa manusia bisa pindah ke alam lain bila tidak bernafas selama 180 detik. Yuki pun mulai menghitung 1 sampai 180. Tetapi Arumi gadis yang tangguh, dia masih selamat. Yuki kemudian memutuskan membawa Azumi ke dalam kamar mandi, mengisi bathtub dengan air, dan selanjutnya bisa ditebak apa yang terjadi pada Azumi. Setelah memastikan tidak ada lagi tanda kehidupan, Yuki kemudian membersihkan tubuhnya. Dia kemudian turun ke lantai bawah, mengambil pisau serta gergaji. Kakak yang sadis itu kemudian menyelesaikan aksinya di kamar mandi. Potongan-potongan itu kemudian dimasukkan ke dalam 4 kantong sampah plastik besar, lalu disimpan di dalam kamarnya. Yuki kemudian pergi ke kamar Azumi dan mengambil dalaman milik adiknya, kemudian dimasukkan ke dalam ransel, lalu pergi meninggalkan rumah begitu saja. Entah untuk apa,
aksi terakhir itu dilakukannya. Kira-kira 4 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 3 Januari tahun 2007, ayah, ibu, dan kakak pertama Azumi pulang dari liburan mereka. Begitu masuk ke dalam rumah, aroma busuk langsung tercium. Ketiganya kemudian mencari sumber bau itu di seluruh rumah. Mereka menemukan bau itu bersumber dari 4 kantong besar plastik yang ada di dalam kamar Yuki. Ketika dibuka, isinya sangat mengejutkan. Azumi sudah tidak bernyawa. Keluarga Azumi tahu Yuki yang aneh pasti berkaitan dengan apa yang terjadi. Mereka kemudian menelpon polisi dan menjelaskan semuanya. Keesokan harinya pada tanggal 4 Januari tahun 2007, sesaat setelah tiba di rumah dari acara camping, Yuki ditangkap. Di kantor polisi, Yukimoto langsung mengakui semua perbuatannya dan memberikan detail kronologi atas insiden tersebut. Dalam persidangan, Yuki dinyatakan bersalah berkat pengakuannya. Namun pengacaranya memberikan pembelaan bahwa Yuki melakukan aksi keji itu sebagai akibat dari tekanan mental yang selama ini dirasakan. Jaksa menyanggah pendapat pengacara Yuki. Dia mengatakan bahwa hubungan buruk antara Azumi dan Yuki lah yang perlahan-lahan menumpuk hingga akhirnya pria itu memutuskan untuk menghentikan Azumi. Hal ini dikuatkan dengan pengakuan Yuki sendiri yang mengatakan aksi itu terpaksa dilakukan karena selama ini Azumi bersikap jahat padanya dan dia juga ingin menghentikan sikap buruk gadis itu terhadap orang tua mereka. Akhirnya, hakim pun menilai Yukimoto melakukan tindakan keji itu secara sadar. Sayangnya meski bersalah, hukuman Yukimoto tidak terlalu berat. Dia hanya dihukum 12 tahun penjara saja. Dalam persidangan, ayah Azumi yang sangat menyesal sempat mengatakan seandainya saja dia bisa mencegah dan mendamaikan keduanya lebih awal, tentu saat ini putrinya masih hidup. Demikianlah akhir kasus kali ini. Semoga kasus ini memberi pelajaran berharga bagi kita semua ya. Stay safe, stay healthy, and see you in the next case. Terima kasih.